Kembali lagi di Oke Si Oke Rengga dan Sepak Bola Indonesia hari ini. Sepak Bola Indonesia sudah selesai. Juaranya sudah tahu kita, Persib Bandung. Peringkat keduanya ada Dewa United. Selanjutnya itu ada siapa ya? Peringkat 3-4-nya akhirnya ya. Aku kemarin nggak ngeliat itu lagi. Klasemen akhir 3-4 siapa sih? Tunggu bentar kita lihat ya. Peringkat 3 dan 4 itu adalah Malut dan peringkat 4 Persebaya Surabaya. Borneo dengan poin sama tidak berhasil menempati posisi keempat. Yang degradasi akhirnya PSS Sleman, Barito Putra dan PSIS Semarang. Selamat untuk Semen Padang yang berhasil lolos dari zona degradasi. Madura United begitu juga dengan Persis Solo. Ada beberapa hal yang pengen ku obrolin di sini. Buatku seneng aja nih ya. Kemarin aku di Instagramku bikin video. Aku bikin video gini. Kalau kataku sih pemain-pemain Arema, terutama pemain bawahnya, musim depan jangan diperpanjang. Soalnya mainnya jelek. Apalagi kemarin pas lawan Semen Padang. Jadi buat manajemen gak usah diperpanjang lah gitu. Dan selamat untuk Semen Padang yang berhasil lolos dari zona degradasi gitu. Di mana letak salah bicaraku? Kan aku cuma ngasih saran ke manajemen Arema untuk mencoret pemainnya yang bermain jelek. Kenapa banyak yang bilang itu komentari juga lah pertandingan Madura lawan PSS Sleman. Backnya juga mainnya jelek dan segala macam. Buat apa dikomentari? Atau biar adil gini, aduh, back Madura ganti deh musim depan. Pemain bertahannya jelek-jelek. Kemarin lawan Sleman kebobolan 3 gol. Tapi gak apa-apa lah, Madura gak degradasi kok. Jadi bisa diperbaikin musim depan gitu. Sleman yang akhirnya degradasi. Kenapa? Kenapa pada yang bilang, kau kenapa gak fair? Kalau kalian merasa pertandingan baik-baik saja, ya sudah. Saranku betul. Ambil pemain yang baik. Ambil pemain yang jauh lebih baik untuk Arema, untuk siapapun, untuk Madura, untuk tim manapun yang mau degradasi kemarin. Ambil pemain yang mungkin bisa lebih baik, yang sesuai. Karena kadang ada pemain baik tapi tidak sesuai dengan taktik pelatih. Ada pemain yang kurang baik tapi sesuai dengan kemauan pelatih dan mengikuti instruksi pelatih jadi baik. Jadi tidak ada pemain yang jelek. Yang ada mungkin tidak sesuai dengan skema. Makanya kemarin ku bilang, mungkin back Arema bisa diganti. Soalnya mainnya jelek. Bisa jadi dia tidak ngikutin instruksi pelatih atau apapun. Selesai. Harusnya sampai di situ. Ini banyak aku dibilang, nggak ngelihat pertandingan Madura. Cuman lihat. Buat apa? Kalau posisinya Semen Padang degradasi yang berhasil lolos Sleman, pasti aku bakal bilang, back Madura kenapa kayak gini nih mainnya? Jelek kali. Ganti aja musim depan. Selamat buat Sleman yang berhasil bertahan di Liga 1. Bisa jadi kayak begitu. Tapi ini ngebahas pertandingan Madura lawan Sleman. Skornya 0-3 untuk kemenangan Sleman. Tapi Slemannya degradasi. Ya udah, tinggal berbenah musim depan gitu. Harusnya teman-teman yang ngerasa, terus ada yang bilang gini, kau sok tahu, kau tahu apa? Nah, tahu apa? Ya karena tahu lah aku makanya bicara kayak begitu. Apa ada ya orang lagi ngomong serius kok. Ya. Karena aku tahu lah makanya aku bicara seperti itu. Kalau nggak tahu aku ya diam aja. Aku cuma bilang, aku cuma nyuruh ganti pemain. Tapi kenapa ada beberapa orang yang nggak usah didengerin nih omongan Oki nih. Kau nggak nonton. Gara-gara kalimat itu orang jadi semakin curiga. Harusnya ya santai-santai aja. Toh aku seneng kok ada tim dari Sumatera yang masih bermain di Liga 1.
Aku ucapin selamat kok buat Semen Padang. Aku nggak ngomongin apa-apa tentang Semen Padang. Yang ku kritik adalah pemain Arema. Di mana salahnya? Kan tinggal gimana cara berbenah musim depan supaya nggak terseok-seok lagi di musim selanjutnya. Kan gitu. Kalau bisa menerima. Tapi kan banyak yang nggak nerima. Seolah-olah aku ngasih tahu, oh ini pertandingannya terindikasi ada hal-hal yang nggak benar nih gitu. Walaupun memang kalimatku terserah mau mengartikan seperti apa ya. Jadi banyak juga yang bilang, kayaknya aku ngerti, kayaknya aku ngerti, kayaknya aku ngerti. Berarti semua orang kebanyakan menyadarin itu. Kecuali aku bicara seperti itu, yang lain enggak ah, yang enggak ah, enggak ah, enggak ah, enggak ah. Nah, itu aku salah. Tapi ketika aku berbicara di situ, yang lain, oh, kayaknya iya, kayaknya iya, kayaknya iya. Oh, masa iya sih? Berarti kan banyak yang sepemikiran. Soalnya yang ngerti bola kan banyak. Jadi harusnya kita semua tahu lah kayak begitu. Apapun itu, semoga PSS Sleman, Barito Putra, PSIS Semarang bisa mendapatkan kembali performa terbaik kalian di Liga 2 musim depan, sehingga kalian bisa berhasil balik lagi ke Liga 1 musim berikutnya. Buat tim-tim yang berhasil selamat dari degradasi, saatnya berbenah, perbaikin semuanya, manajemen, pemain, pelatih, semua segala macam untuk persiapan musim berikutnya supaya nggak terseok-seok lagi. Itu aja. Segampang itu dan sesimpel itu sebenarnya. Toh kita semua kan mau sepak bolanya jadi maju semua segala macam. Aku tuh heran aja ada orang yang kau tuh. Alah, kau apa? Kan kita melihat. Kok nggak mikirin perasaan pemain semua segala macam? Aku pernah menjadi seorang pemain yang bermain, tapi aku tahu di tim itu sudah ada kesepakatan. Tahu rasanya. Makanya ya udahlah gitu. Kalau bisa ya jangan ada lagi. Itu aja sebatas itu. Ada yang bilang, "Ngolah, emang sejauh mana kau main bola?" Aku main bola dari 2009 awal profesional, akhirnya 2017. Aku pernah main bola nggak digaji. Aku pernah dapat tim yang dengan fasilitas bagus. Aku pernah dapat tim yang berjuang dari zona degradasi. Aku pernah disuruh ngalah sama lawanku karena timnya mau degradasi. Pernah. Pernah semua. Apa yang gak pernah? Makanya aku tahu. Bukan aku sok tahu terus dibilang, alah sok tahu. Lah aku tahu. Aku berbicara hal yang pernah terjadi sama aku. Terus nggak terima. Lah, berarti kan kalian nggak bisa dikasih tahu dan membenarkan hal-hal seperti itu. Ya, mau sampai kapan? Ku bilang ada beberapa komen tuh yang ku bilang, kaulah orang yang membuat sepak bola kita muter di situ-situ aja. Karena nggak terima untuk hal-hal baru apa semua segala macam. Nggak terima kan? Susah. Makanya yang benar adalah, udah perbaikin semua segala macam. Aku nggak bilang apa-apa, aku tidak melakukan tuduhan apapun. Kenapa ada yang kepanasan semua segala macam? Kalau kalian semua ngerasa tim kalian baik-baik aja, tidak terjadi apapun, ya udah. Berarti itu baik-baik aja. Tinggal perbaiki musim depan seperti apa. Itu aja sih menurut I. Dan ini pada akhirnya dapat kabar lagi Beckham Putra akhirnya dipanggil oleh pelatih untuk menggantikan Septian yang cedera. Sebuah kabar baik untuk Beckham Putra sendiri karena menurutku Beckham
adalah salah satu pemain muda potensial yang dimiliki di Indonesia. Mudah-mudahan pemanggilan ini bisa jadi sesuatu yang baik untuk Beckham, untuk karirnya di tim, di timnas, di klub, semua segala macam. Semoga ini bisa menambah kepercayaan dirinya, semua segala macam. Seneng aja sih aku Beckham dipanggil semua segala macam. Mudah-mudahan jadi tempat dia belajar lebih baik lagi lah buatku. Dan buat kita buat kita para supporter terutama. Ini kejadian lagi minggu lalu. Selesai aku taping minggu lalu di jalan pulang, aku membaca berita salah satu wartawan ESPN mengomentari penampilan dari Mads Hilgers. Wartawan itu bilang gini, kenapa Mads Hilgers main bolanya seperti ini setelah gabung dengan timnas Indonesia? Apakah dia ngerasa bahwa dia adalah seorang pemain besar, superstar, bintang gitu-gitulah. Kritikan itu disampaikan oleh jurnalis atau wartawan dari ESPN untuk Mads Hilgers. Buatku di sepak bola, apalagi di luar negeri, komentar-komentar seperti itu sering terjadi. Yang jadi masalah adalah akun Instagram dari wartawan ESPN itu diserang, dibully, dimaki sama orang-orang, sama fans-fans timnas Indonesia. Maksudku, buat apa? Buat apa kalian melakukan itu? Selain membuat kita malu. Kalian ngerasa punya power dengan bisa menghujat semua segala macam. Harusnya ketika Mads Hilgers mendapatkan omongan seperti itu, yang kita lakukan adalah kita kasih dukungan ke Mads Hilgers supaya dia penampilannya jadi makin baik lagi, supaya Mads Hilgers bisa membalas dan membayar omongan si wartawan ini dengan penampilan yang baik. Bukan akun Instagram orang itu diserang pakai bahasa Indonesia lagi. Kan ribet, dia harus mentranslate untuk ngertiin tulisan kalian. Ada yang komen, ayo kita ayo kita report akunnya. Ayo. Untuk apa maksudku? Lucu kali ngapain? Udahlah, baik-baik aja. Kayak begitu. Ampun kali aku. Mudah-mudahan lah ya, supaya jadi pembelajaran aja lah itu. Jadi pembelajaran, janganlah kayak begitu. Malu betul-betul malu kita sebenarnya. Malu kita. Kita bisa jadi orang yang santun kok sebenarnya. Lucu sih. Aku pas baca-bacain, di komen diserang dia sama fans-fans kita. Aku malu juga nih ngebacainnya. Gitu ya, jangan terjadi lagi. Kemarin juga waktu perayaan juara Persib Bandung, ada beberapa supporter yang ribut di luar stadion, mau masuk, ribut dengan petugas mau segala macam. Kayaknya di dalam udah nggak muat lagi. Dan ketika perayaan, rumput lapangan dipotongin, dicabut, dibawa pulang. Aku tahu tuh ada salah satu video konten di luar negeri, di luar. Aku lupa pertandingannya apa. Dia ambil rumput lapangan, dia tanam pokoknya. Dia bikin ini adalah rumput kemenangan pertandingan ini gitu. Dan kemarin terjadi ketika perayaan Persib, dan itu benar-benar dicabut sebanyak itu kan, jadi sayang menurutku, rusak aja lapangannya, jaring diguntingin gitu ya. Tapi itu adalah bentuk dari kebahagiaan, keberhasilan. Cuma menurutku ya kan sayang, jadi klub jadi harus ngeluarin duit untuk perawatan rumput lapangan semua segala macam lagi. Harusnya kan masih bisa dengan cara yang lain aja kita merayakannya. Itu aja sih sebenarnya.
Kan sayang perayaan kejuaraan jadi ternoda sama hal-hal nggak bener sih menurutku. Jadi kita lihatlah, semoga hal-hal seperti ini nggak terjadi lagi. Sama, aku sih berharap untuk Persib, untuk Dewa United, Malut dan Persebaya yang bakal bermain di kompetisi Asia musim depan, mudah-mudahan keempat tim ini bisa mempersiapkan tim dengan lebih baik supaya bisa bersaing di kompetisi Asia. Dewa United kemarin bilang bakal memberikan sesuatu yang berbeda dan bakal berjuang lebih baik di kompetisi Asia. Besar harapan kami semua, doa kami semua bakal kami kasihkan ke Persib, ke Dewa United, ke Malut dan ke Persebaya. Semoga musim depan ketika berkompetisi di kawasan Asia, di kawasan ASEAN, bisa berprestasi jauh dan membuat liga kita atau kompetisi kita secara peringkat bisa naik lagi dari peringkat yang sebelumnya. Itu aja, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.